Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Smart School, jumpa lagi dalam pembelajaran ekonomika, masih dalam sesi pembahasan akuntansi perusahaan jasa. Kali ini bersama dengan saya, Rudiansa. Mari kita simak pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kali ini? Sahabat Smart School, kami tentunya berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita bersama dengan ibu bapak guru pendamping yang hebat di sekolah masing-masing. Pada pertemuan kita kali ini, masih dalam sesi pembahasan akuntansi perusahaan jasa, kita akan membahas materi jurnal penutup. Ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut materi terkait dengan jurnal penutup, sebagai langkah awal, mari kita meletakkan pijakan logika kita bagaimana sehingga jurnal penutup itu dibutuhkan dalam satu siklus akuntansi. Sahabat Smart School, tentu sama kita pahami bahwa ketika perusahaan itu baru didirikan, atau di awal periode akuntansi, perusahaan itu hanya memiliki akun real. Ya. Dalam akun real tersebut tergambar akun aset, liabilitas, dan ekuitas pada neraca awal. Yang kemudian dari neraca awal tersebut secara matematis kita pahami persamaan dasar akuntansi, di mana aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Dalam kondisi normal atau saldo normal untuk masing-masing akun tersebut, aset berada pada posisi debit, liabilitas dan ekuitas berada pada posisi kredit. Satu hal yang perlu dipahami, bahwa ekuitas pada persamaan tersebut adalah ekuitas awal. Sahabat Smart School, selanjutnya perusahaan melakukan kegiatan usahanya dan tibalah di akhir periode akuntansi. Ya. Perusahaan tersebut akan membuat laporan keuangan dan akhir periode akuntansi secara umum adalah akhir tahun 31 Desember tahun terkait. Namun perlu dipahami bahwa akhir periode di sini tidak selamanya sama dengan akhir tahun. Dalam perjalanan kegiatan usaha tersebut, tentunya perusahaan
mengeluarkan sejumlah biaya dan pendapatan yang merupakan akun nominal. Jadi, akun nominal ini lahir dalam perjalanan kegiatan usaha. Ya. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan kemudian dikenal dengan akun beban. Kemudian penghasilan yang diperoleh perusahaan sebagai hasil usaha ataupun kegiatan lainnya disebut sebagai pendapatan. Saldo normal beban berada pada posisi debit, sedangkan saldo normal pendapatan berada pada posisi kredit. Di akhir periode, kita dapat mengetahui apakah perusahaan memperoleh laba atau keuntungan, atau sebaliknya mengalami kerugian, dengan cara mencari selisih antara pendapatan dengan beban. Secara matematis, memperkurangkan antara pendapatan dan beban. Saat pendapatannya lebih besar daripada beban, maka tentu akan memperoleh laba. Namun sebaliknya, ketika bebannya yang lebih besar dibanding pendapatan, maka yang dialami oleh perusahaan adalah kerugian. Sahabat Smart School, laba tersebut kemudian dicatatkan dengan akun ikhtisar laba rugi. Dan selanjutnya, laba tersebut memberi dampak pada bertambahnya modal. Modal, kita tahu saldo awalnya adalah berada pada posisi kredit. Dengan bertambahnya modal, maka dia akan tetap berada pada saldo normalnya, yakni kredit. Kondisi yang berbeda ketika perusahaan tersebut mengalami rugi. Maka rugi ini akan mengurangi modal. Namun demikian, pencatatan rugi ini sama dengan laba menggunakan akun ikhtisar laba rugi. Ya. Dalam hal ini, kerugian tersebut menyebabkan modal berkurang. Modal yang saldo normalnya berada pada posisi kredit akan bergeser ke posisi debit. Sahabat Smart School, berikutnya dalam kegiatan perusahaan, kemungkinan pemilik usaha mengambil sebagian dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dan itu berarti akan mengurangi modal. Pengambilan dana tersebut dikenal dengan akun priva. Dalam hal ini, priva langsung mengurangi modal, sehingga modal akan bergeser dari saldo normalnya, yang tadinya dikredit ke posisi debit. Sahabat Smart School, di akhir periode, akun-akun nominal tersebut melebur ke dalam modal. Baik dia laba ataupun rugi, dan tentunya priva akan melebur menjadi modal. Sehingga eksistensi akun nominal ini akan dihapuskan. Oleh karena itu, di akhir periode, perusahaan hanya akan mencatat kembali akun real sebagaimana di awal periode. Ini tercermin di neraca akhirnya. Di neraca akhir ini yang muncul hanya aset dengan posisi saldo normal debit, kemudian liabilitas dan ekuitas dengan posisi saldo normal kredit. Namun perlu diperhatikan bahwa ekuitas di neraca akhir ini adalah tentu ekuitas akhir. Ekuitas yang telah mengalami perubahan dari ekuitas awal. Perubahan ini bisa berupa penambahan atas modal, bisa juga berupa pengurangan atas modal tersebut. Sahabat Smart School, dengan meleburnya nilai saldo akun nominal tadi ke dalam modal, maka tentunya akun nominal ini tidak muncul lagi dalam laporan keuangan. Inilah sebabnya
Mengapa akun nominal disebut sebagai akun sementara? Karena akun nominal dan akun pembantu modal seperti Prefer ini hanya akan berada pada periode akuntansi berikutnya. Saldonya menjadi nol di awal periode akuntansi berikutnya. Berbeda dengan akun real. Akun real disebut juga akun permanen karena nilai saldonya akan berlanjut terus ke periode-periode berikutnya. Baiklah, sahabat Smart School, mari kita pahami lebih lanjut. Yang pertama, pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup atau closing entries adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Ini ditujukan untuk menutup akun sementara. Ya, tadi sudah disinggung. Apa itu yang dimaksud dengan akun sementara? Akun sementara adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Akun nominal mencakup pendapatan dan beban. Sedangkan akun pembantu modal adalah ikhtisar laba rugi dan prefer. Dengan demikian, dapat difahami ada 4 kelompok akun yang nantinya membutuhkan jurnal penutup. Yang pertama adalah akun pendapatan, kedua akun beban, dan yang ketiga akun ikhtisar laba rugi, keempat atau yang terakhir adalah akun prefer. Ya. Sahabat Smart School, fungsi dari jurnal penutup ini yang pertama adalah memisahkan transaksi akun pendapatan dan akun beban pada periode terkait dengan akun pendapatan dan beban untuk periode berikutnya. Saldo pendapatan dan beban dinyatakan sebagai nol. Ya. Dinyatakan nol atau ditutup pada periode tersebut. Setelah pemisahan kedua akun tersebut, maka perusahaan bisa mulai menyusun pencatatan untuk periode berikutnya. Fungsi yang kedua, ya, jurnal penutup ini dibuat untuk memudahkan proses auditing atau pemeriksaan. Karena setiap transaksi antar periode sudah dipisahkan. Nah, pihak auditor perusahaan akan dengan mudah melakukan pemeriksaan transaksi yang berada dalam beberapa periode akuntansi sekaligus. Ya. Kemudian fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga, sahabat Smart School, jurnal penutup ini menyajikan laporan keuangan secara real. Menyajikan laporan keuangan secara real dari perusahaan tersebut setelah penutupan pembukuan dalam satu periode. Di mana dalam laporan keuangan tersebut yang disajikan pada akhir periode hanya memuat aset, liabilitas, dan ekuitas. Atau dengan kata lain, hanya memuat akun-akun real. Sedangkan akun nominal tadi sudah ditiadakan. Berikutnya, sahabat Smart School, tujuan kita membuat jurnal penutup ini, tentu dari pengertian tadi dan fungsinya dapat kita simpulkan. Tujuannya adalah menolkan saldo akun nominal dan akun pembantu modal. Sehingga nanti di periode berikutnya, akun nominal ini, pendapatan, beban, prefer, ikhtisar laba rugi, semua berangkat dari nilai saldo nol. Iya. Ini agar tidak mempengaruhi transaksi periode berikutnya. Bagaimana cara kita menolkan? Mudah sekali. Caranya adalah
dengan memindahkan posisi akun tersebut ke dalam akun modal. Jadi pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, prive, itu semua melebur ke dalam akun modal. Dalam hal ini adalah modal akhir. Ya, sahabat Smart School, perhatikan tabel berikut ini untuk memahami bagaimana sih teknik penutupan akun. Ya. Akun sementara yang pertama, pendapatan. Pendapatan memiliki saldo normal di posisi kredit. Kemudian ketika kita membuat jurnal penutupnya, pendapatan tersebut kita pindahkan ke posisi debit. Adapun pasangan dari pendapatan ini adalah akun ikhtisar laba rugi dengan posisi kredit. Ikhtisar laba rugi adalah akun yang baru muncul di akhir periode akuntansi dari pendapatan sebagai asumsi atau kemungkinan munculnya laba atau rugi dari pendapatan itu sendiri. Jadi dengan adanya pendapatan perusahaan, maka ada kemungkinan perusahaan memperoleh laba dan ada pula kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kerugian. Tergantung dari perbandingannya dengan akun sementara berikutnya, yakni beban. Beban memiliki saldo normal di posisi debit. Dan ketika kita membuat jurnal penutup, akan kita pindahkan ke posisi kredit. Ya. Dan pasangannya di posisi debit adalah akun ikhtisar laba rugi. Ya. Baik pendapatan maupun beban memiliki pasangan yang sama, yakni ikhtisar laba rugi. Kenapa? Sekali lagi, sahabat Smart School perlu dipahami bahwa dengan adanya pendapatan dan beban ini, maka ada kemungkinan perusahaan akan memperoleh laba atau rugi. Makanya disebut ikhtisar laba rugi. Berikutnya, setelah muncul akun ikhtisar laba rugi, ini juga harus ditutup. Tetapi kembali ke persoalan awal tadi, kemungkinan laba atau rugi bagi sebuah perusahaan. Ketika perusahaan itu memperoleh laba, laba ini menggunakan akun ikhtisar laba rugi dengan saldo normal kredit. Mengapa demikian? Karena laba akan muncul ketika pendapatan perusahaan tersebut lebih besar dibanding beban yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, laba mengikut kepada saldo normal pendapatan. Nah, untuk menutupnya, ikhtisar laba rugi dengan kondisi perusahaan laba akan dipindahkan dari saldo normal kredit ke posisi jurnal penutup debit. Pasangannya adalah modal dengan posisi kredit. Sahabat Smart School, ketika perusahaan memperoleh laba, maka laba ini akan menambah modal. Sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal, bahwa laba akan menambah modal. Ketika modal bertambah, maka dia akan tetap berada pada posisi saldo normalnya, yakni di posisi kredit. Kemudian, akun sementara yang keempat kemungkinannya muncul kalau tidak laba adalah rugi. Ketika perusahaan mengalami kerugian, maka akun yang digunakan tetap akun ikhtisar laba rugi. Tetapi dalam hal ini, rugi saldo normalnya debit untuk ikhtisar laba rugi. Kemudian kita pindahkan di jurnal penutup ke posisi kredit.
pasangan dari ikhtisar laba rugi ketika perusahaan mengalami kerugian sama juga dengan ketika perusahaan mengalami laba, yakni modal. Namun dalam hal ini, modal berada pada posisi debit. Mengapa demikian? Ya, tentu karena rugi menyebabkan modal perusahaan berkurang. Ketika modal berkurang, maka dia akan bergeser dari saldo normalnya di posisi kredit ke posisi debit. Terakhir adalah prefer. Akun sementara prefer ini memiliki saldo normal di posisi debit. Nah, ketika kita membuat jurnal penutup, maka kita akan pindahkan di posisi kredit. Dengan pasangan tentunya prefer, pasangannya adalah modal. Karena prefer menyebabkan modal berkurang. Dan ketika modal berkurang, sahabat Smart School, tentu kita sudah pahami, ketika modal berkurang, dia akan bergeser dari saldo normalnya yang tadinya di kredit ke posisi debit. Kesimpulan awal bahwa untuk menutup akun sementara, kita hanya dengan memindahkan posisi masing-masing, posisi awal masing-masing. Kalau posisi awalnya atau saldo normalnya di kredit, di jurnal penutup kita pindahkan debit, dan kalau saldo normalnya kredit, di jurnal penutup kita simpan di posisi kredit tentunya. Oke, kita lanjut. Sahabat Smart School, bagaimana tahapan pembuatan dari jurnal penutup ini? Perhatikan dengan baik. Untuk membuat jurnal penutup, datanya kita ambil dari kertas kerja, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Jadi, jurnal penutup datanya kita ambil dari kertas kerja, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Permasalahannya, bukankah kertas kerja itu tidak wajib dibuat oleh perusahaan? Bagaimana kalau perusahaan tersebut tidak membuat kertas kerja? Dari mana data yang dapat kita gunakan untuk membuat jurnal penutup? Ya, ketika perusahaan memilih untuk tidak membuat kertas kerja, maka dalam menyusun jurnal penutup, dalam membuat jurnal penutup, datanya kita ambil dari neraca saldo setelah penyelesaian. Setelah kita membuat jurnal penutup, maka sama dengan jurnal-jurnal lainnya, jurnal umum dan jurnal penyelesaian. Data jurnal penutup kita posting ke buku besar akun masing-masing, yaitu ke 4 akun tadi. Ke akun pendapatan, ke akun beban, ke akun ikhtisar laba rugi, dan ke akun prefer. Sehingga di buku besar akan terlihat saldo akun tersebut sama dengan 0. Setelah itu, dapatlah kita buat neraca saldo setelah penutupan. Dalam neraca saldo setelah penutupan, akun-akun sementara tadi, akun nominal dan akun pembantu modal tidak muncul lagi. Yang muncul hanya akun real. Sahabat Smart School, untuk pembelajaran kita kali ini, kita hanya akan fokus pada pembahasan jurnal penutup. Ya. Pertama, kita akan menutup akun pendapatan. Menutup akun pendapatan ini berarti memindahkan akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pendapatan, kita tahu saldo normalnya berada pada posisi kredit. Taruhlah pendapatan di sini sebesar 2 juta rupiah. Untuk menutup akun ini, maka pendapatan akan kita geser posisinya. Posisi pencatatannya yang tadinya berada pada posisi kredit ke posisi debit.
tentu dengan nilai yang sama, 2 juta rupiah. Dan pasangannya adalah ikhtisar laba rugi di posisi kredit dengan nilai yang sama. Ya. Kita lanjut dengan menutup akun beban. Menutup akun beban ini berarti memindahkan akun beban ke akun ikhtisar laba rugi. Sahabat Smart School, ya. Beban memiliki saldo normal di posisi debit senilai, taruhlah untuk contoh saat ini 700.000 rupiah di posisi debit. Untuk menutupnya kita tinggal memindahkan ke posisi, ya benar sekali, kita akan memindahkannya ke posisi kredit dengan nilai 700.000 rupiah. Pasangannya di debit adalah ikhtisar laba rugi. Mudah bukan? Ya, tentu mudah, karena kita tinggal memindahkan posisinya masing-masing. Tetapi yang perlu diingat adalah pasangannya masing-masing juga. Untuk pendapatan dan beban, pasangannya adalah ikhtisar laba rugi. Kita lanjut. Yang ketiga adalah menutup akun ILR. Apa itu akun ILR? Ya, ILR adalah ikhtisar laba rugi. Kita singkat saja ILR. Menutup akun ikhtisar laba rugi ini berarti memindahkan akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Artinya apa? Akun ikhtisar laba rugi akan berpasangan dengan modal. Untuk kondisi ini ada dua. Pertama, perusahaan memperoleh laba atau keuntungan. Ketika perusahaan memperoleh laba atau keuntungan, maka jurnal penutupnya ikhtisar laba rugi berada pada posisi debit dengan nilai katakanlah labanya sebesar 7 juta rupiah. Maka pasangannya adalah modal di posisi kredit dengan nilai yang sama 7 juta rupiah. Sahabat Smart School, perhatikan, menguatkan apa yang tadi sudah dipaparkan, bahwa ketika perusahaan itu memperoleh laba, maka dia akan menambah modal. Dan kalau menambah modal, pencatatan modal ini akan tetap berada pada saldo awalnya, yakni di posisi kredit. Berbeda misalnya ketika perusahaan itu mengalami kerugian. Ya. Kerugian yang dialami oleh perusahaan ini akan berdampak bagi modal secara negatif. Dalam arti kata, modalnya akan berkurang. Ya. Oleh karena itu, modal yang berkurang akan dicatat di posisi debit, meninggalkan saldo normalnya di posisi kredit, dengan nilai kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut. Katakanlah, kerugian yang dialami tersebut adalah 2 juta rupiah. Modal dalam hal ini berpasangan dengan ikhtisar laba rugi di posisi kredit dengan nilai yang sama, 2 juta rupiah. Ya, sahabat Smart School, kita lanjut ke yang keempat, ke menutup akun privat. Menutup akun privat ini dengan cara memindahkan akun privat ke modal. Ya, memindahkan akun privat ke modal. Akun privat saldo normalnya berada pada posisi debit. Katakanlah privatnya 500.000 rupiah. Oleh karena itu untuk jurnal penutupnya kita pindahkan ke posisi kredit tentunya. Mari kita lihat. Nah, privat kita pindahkan ke posisi kredit dengan nilai 500.000 rupiah. Dan privat mengurangi modal. Modal pun bergeser dari saldo normalnya yang mestinya di kredit pindah ke debit dengan nilai yang sama 500.000 rupiah.
Untuk menguatkan pemahaman kita terkait dengan pemaparan tadi, pemaparan jurnal penutup, mari kita ikuti kuis berikut. Ya. Yang pertama, dalam akun prive Tuan Ali menunjukkan jumlah sebesar Rp250.000. Maka jurnal penutupnya adalah, ya. Pilihan jawabannya, pertama, A. Modal Ali di posisi debit dengan nilai Rp250.000. Di posisi kredit ada prive Ali dengan nilai yang sama Rp250.000. Pilihan berikutnya, B. Ikhtisar laba rugi di posisi debit dengan nilai Rp250.000 dan prive Ali di posisi kredit dengan nilai Rp250.000. Berikutnya, pilihan C. Prive Ali di posisi debit dengan nilai Rp250.000. Pasangannya di kredit ada modal Ali dengan nilai Rp250.000. Pilihan yang keempat, D. Prive Ali di posisi debit Rp250.000. Pasangannya di kredit ada ikhtisar laba rugi dengan nilai yang sama Rp250.000. Terakhir, pilihan E. Ikhtisar laba rugi di posisi debit Rp250.000 dan pasangannya di posisi kredit modal Ali dengan nilai yang sama tentunya Rp250.000. Ya. Dengan pilihan tersebut, manakah yang paling tepat? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah A. Modal Ali di posisi debit dengan nilai Rp250.000 dan prive Ali di posisi kredit Rp250.000. Ya. Oke, mengapa demikian? Mari kita analisis. Prive pasangannya di jurnal penutup adalah modal. Maka dapat dipastikan pilihan B, pilihan D, dan pilihan E salah. Tersisalah pilihan A dan C. Kan begitu? Nah, tetapi yang perlu diingat, saldo normal prive berada pada posisi debit. Sehingga ketika dicatat di jurnal penutup, dia harus dipindahkan ke posisi kredit. Maka dapatlah jawabannya adalah A. Ya, kita tahu dengan adanya prive mengurangi modal dan modal ketika berkurang akan bergeser ke posisi debit. Kita lanjut ke kuis yang kedua. Perusahaan mengalami kerugian. Wah, kerugiannya lumayan besar, Rp55 juta. Jurnal penutupnya adalah pilihan jawabannya A. Modal berada pada posisi debit dengan nilai Rp55 juta. Kemudian pasangannya kas berada pada posisi kredit dengan nilai Rp55 juta. Kemudian B. Ikhtisar laba rugi berada pada posisi debit dengan nilai Rp55 juta. Pasangannya di posisi kredit adalah modal dengan nilai Rp55 juta. Kemudian C. Modal berada pada posisi debit dengan nilai Rp55 juta. Pasangannya di posisi kredit, ikhtisar laba rugi Rp55 juta. Pilihan berikutnya D. D. Kas berada pada posisi debit senilai Rp55 juta dan ikhtisar laba rugi sebagai pasangannya berada di posisi kredit dengan nilai Rp55 juta. Terakhir, pilihan E. Kas berada pada posisi debit dengan nilai Rp55 juta
dan tentunya di posisi modal ada juga 55 juta rupiah di posisi kredit. Kita lihat manakah jawaban yang benar. Kita buktikan pilihan sahabat Smart School. Ya, jawabannya adalah C. Modal di posisi debit 55 juta rupiah sesuai dengan nilai kerugian, dan ikhtisar laba rugi di posisi kredit sesuai juga dengan nilai kerugian. Ya, dengan memahami bahwa pasangan ikhtisar laba rugi adalah modal, maka dengan sendirinya pilihan A gugur. Ya. Pilihan D gugur. Demikian juga dengan pilihan E. Karena ikhtisar laba rugi tidak berpasangan dengan kas, modal juga tidak berpasangan dengan kas dalam jurnal penutup. Pilihannya hanya ada dua kemungkinan, B atau C. Tetapi ingat, ketika perusahaan mengalami kerugian, maka saldo normal ikhtisar laba rugi yang tadinya berada di debit akan pindah ke kredit. Dan ketika perusahaan mengalami kerugian, modalnya akan berkurang dan tentu akan bergeser dari saldo normalnya di kredit menjadi posisi debit. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kita lanjut sahabat Smart School dengan kuis yang ketiga. Di bawah ini adalah cara yang benar membuat jurnal penutup, kecuali berarti semua pilihannya ini benar kecuali satu, ya. Nah, kecuali satu ada membuat jurnal penutup yang salah, dan itu menjadi pilihan jawaban semestinya. Oke, A. Pendapatan debit dan ikhtisar laba rugi kredit. B. Ikhtisar laba rugi debit dan beban kredit. C. Saldo rugi debit dan ikhtisar laba rugi kredit. D. Modal debit dan prefer kredit. Pilihan terakhir E. Ikhtisar laba rugi debit dan modal kredit. Manakah dari 5 pilihan tersebut yang paling benar? C? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Sahabat Smart School, perhatikan dengan baik. Dalam jurnal penutup tidak dikenal akun saldo rugi. Berarti otomatis ini salah. Ya. Nah. Lantas kita cek apakah pilihan A, B, D, dan E ini benar-benar adalah jurnal penutup yang sudah tepat? Ya. Untuk A, pendapatan debit dan ikhtisar laba rugi. Benar, karena pendapatan saldo normalnya di kredit, di jurnal penutup mestinya beralih ke debit dengan pasangan ikhtisar laba rugi. Kemudian B, ikhtisar laba rugi debit dan beban kredit. Benar, karena beban saldo normalnya adalah debit, di jurnal penutup mesti pindah ke kredit dengan pasangan ikhtisar laba rugi. Kemudian D, prefer modal debit dan prefer kredit. Prefer saldo normalnya adalah debit dan di jurnal penutup mesti pindah ke kredit. Pasangannya adalah modal di posisi debit. Kemudian E, ikhtisar laba rugi debit dan modal kredit. Dalam kasus ini kelihatan bahwa perusahaan mengalami laba. Jadi laba menyebabkan modalnya bertambah sehingga modal tetap berada pada posisi kredit. Ikhtisar laba rugi, ya, yang saldo normalnya berada pada posisi kredit ketika laba bergeser ke posisi debit. Sahabat Smart School, demikian pembahasan kita terkait dengan jurnal penutup dengan penguatan-penguatan melalui kuis. Diharapkan sahabat Smart School akan lebih memahami materi ini. Tentu lebih lanjut pendampingan dari ibu bapak guru pendamping di sekolah masing-masing menguatkan pembahasan kita kali ini. Dan menutup pembahasan kita kali ini, kita coba membuat kesimpulan dari pemaparan tadi. Yang pertama, ya, what? Apa sih yang dimaksud dengan jurnal penutup? Sahabat Smart School, silakan memberikan tanggapannya. Ada? Lebih cepat, lebih cepat.
Ya, jurnal penutup ini adalah jurnal yang dibuat di akhir periode untuk menutup akun-akun sementara. Akun-akun sementara ini mencakup akun nominal dan akun pembantu modal. Akun nominal adalah akun pendapatan dan beban. Akun pembantu modal dalam hal ini dimaksud adalah ikhtisar laba rugi dan prefer. Ya. Kemudian sahabat Smart School, kapan jurnal penutup ini dibuat? Dari pengertian sebelumnya kita bisa pahami bahwa jurnal penutup ini dibuat di akhir periode akuntansi. Ingat, bukan di akhir tahun, tapi di akhir periode. Karena tidak semuanya perusahaan mengakui satu periode akuntansi adalah 1 tahun. Ini tergantung dari kebijakan perusahaan yang bersangkutan. Dan kesimpulan yang terakhir, bagaimana membuat jurnal penutup? Mudah sekali, tinggal membalik posisi dari akun sementara tersebut. Kalau dia sebelumnya bersaldo normal debit, maka dibalik atau dipindahkan ke posisi kredit. Sebaliknya, kalau dia memiliki saldo normal kredit, maka tentu akan dipindahkan ke posisi kredit dengan pasangan masing-masing. Saya kira demikian pertemuan kita kali ini dalam pembahasan jurnal penutup. Sahabat Smart School, mudah-mudahan apa yang sempat kita bahas berkah buat kita semuanya, menjadi pemicu untuk belajar akuntansi lebih giat lagi. Dan saya Rudiansyah pamit undur untuk pertemuan kita selanjutnya. Sampai jumpa. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.